Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai ya. Alhamdulillah, narasumber kita telah hadir di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari yang cukup cerah ini kita bisa berjumpa ya di acara ngobrol pintar bersama sahabat TK. Pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang begitu banyak pengalamannya yang akan berbagi ilmu bersama dengan kita, yaitu Pak Putri. Nanti kita akan berkenalan bersama dengan beliaunya ya. Tadi mohon maaf menunggu beberapa lama. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apa, dan tentunya tetap berbahagia begitu. Alhamdulillah, saya akan memperkenalkan, saya spotlight ya. Ini Kak Putri Rahmadiningrum bersama Ananda Insiroh ya. Assalamualaikum. Tadi sempat rewel ya waktu mau masuk Zoom, tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah Kak Putri ini bersama dengan Baby ya, pun dengan kerepotan yang luar biasa, tetapi ternyata tidak mampu untuk mengalahkan beliaunya menjadi seorang entrepreneur. Seperti itu. Saya akan coba share screen data-data beliaunya. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama mengawali acara ini dengan berdoa ya. Kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua gitu. Tidak berlama-lama ya, biar nanti Kak Putri saja yang kenalan sendiri ya, dengan kemudian prestasi-prestasinya begitu. Silahkan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bu Eni dan terima kasih atas kesempatannya untuk sore ini saya bisa berbagi bersama Bapak Ibu di sini semua. Di sini saya lebih ke arah sharing saja, ya. Jadi bukan menggurui atau yang lain. Jadi di sini sifatnya sharing-sharing pengalaman begitu, nggih. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadiningrum. Untuk background pendidikan saya dulu mengenyam pendidikan S1-nya di Brawijaya, sedangkan untuk S2-nya barusan saja lulus dari Universitas Negeri Malang dengan jurusan Business Management. Nah, memang berbeda dari jurusan S1-nya yang matematika, di S2 ini saya mengambil jurusan Business Management lantaran memang agar sinkron dengan apa yang sedang saya geluti untuk saat ini, di mana saya saat ini kebetulan menjalankan sebuah usaha yang sudah saya tekuni sejak jalan 10 tahun. Jadi untuk S2-nya saya memutuskan untuk mengambil jurusan Business Management seperti itu. Untuk pengalaman sendiri mengisi beberapa seminar kewirausahaan. Yang paling lama mengisi seminar di Google Gapura Digital. Jadi di Google itu ada, mohon maaf ini ya videonya soalnya si kecil rewel, mohon maaf sekali. Jadi sambil ngomong ini nggak ada yang megang soalnya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, kalau di Gapura Digital saya lebih sharing-sharing masalah digitalisasi sebuah bisnis. Begitupun yang akan saya sampaikan nanti kepada Bapak Ibu di sini gitu ya. Tujuannya apa sih? Kok untuk saat ini bisnis saja harus go online gitu ya istilahnya.
Karena memang eranya, kita tidak bisa memungkiri kalau sekarang saat ini eranya adalah 4.0 ya, jadi era digital, mau tidak mau Bapak Ibu juga harus mengikuti, kalau tidak mau ketinggalan begitu ya. Kalau ingin bisnisnya atau usahanya tetap eksis, ya mau tidak mau harus belajar gitu ya, belajar bagaimana caranya agar bisnisnya bisa go online gitu. Langsung saja mungkin masuk ke materi ya Bu Eni untuk mempersingkat waktu. Jadi ini untuk judulnya sendiri adalah branding dan digitalisasi bisnis. Next Bu Eni. Ya masuk ke pembahasan pertama mengenai branding. Jadi mungkin di sini ada yang sudah paham, ada juga yang mungkin masih baru ya mendengar istilah branding. Jadi saya jelaskan sedikit. Kata-kata branding sendiri, next Bu Eni, langsung masuk ke penjelasannya. Branding ini merupakan nama, istilah atau tanda simbol kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang membedakan dari milik orang lain. Nah, secara secara sederhana, branding di sini adalah nilai beda, apa yang membedakan usaha atau bisnis Bapak Ibu dengan pesaingnya gitu ya. Contohnya seperti saya contohkan usaha saya sendiri ya yang sudah berjalan begitu. Yang saya kebetulan punya usaha grosir baju Bapak Ibu. Untuk grosir baju sendiri pasti tidak hanya saya ya yang memiliki bisnis grosir baju. Namun apa yang membuat saya bertahan sampai 10 tahun ya, jalan 10 tahun ini, karena saya mencari apa yang membedakan Putri Grosir, brand saya adalah Putri Grosir, dengan grosir-grosir di tempat lain, seperti itu. Jadi memang perlu Bapak Ibu memikirkan apa yang menjadi pembeda gitu ya, value-nya apa, atau nilai tambah dari usaha Bapak Ibu ini apa yang membedakan dengan pesaingnya gitu. Nah, kalau di tempat saya, ngomong grosir di tempat lain dulu. Kalau grosir di tempat lain mungkin tidak menerima retur Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang kulaan, itu kalau ada yang barang tidak habis terjual biasanya nggak diterima gitu ya sama tempat grosir lain itu, kalau mau dikembalikan nggak diterima. Nah, saya bikin sesuatu yang beda, yang membedakan saya dengan pesaing saya. Jadi kalau ada orang yang kulaan di tempat saya dan barangnya tidak habis terjual, saya terima itu barangnya itu, kalau mau diretur boleh gitu. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang tidak merugikan gitu ya. Nah, itu kan yang menjadi pembeda saya. Selanjutnya di tempat lain mungkin pelayanannya kurang ramah. Sedangkan kalau orang-orang yang kulaan di tempat saya usahakan mereka seperti kulaan di tempat saudara sendiri gitu. Jadi nilai persaudaraannya itu saya bangun agar mereka merasa dekat gitu ya. Kalau merasa dekat, akhirnya mereka kulaan pun mau nggak mau ke tempat saya daripada ke tempat orang lain. Jadi seperti itu contohnya. Pun dengan usaha Bapak Ibu, jadi harus difikirkan nilai tambah atau value atau pembeda dari usaha orang lain. Ya, karena usaha itu nggak mungkin kan, nggak ada pesaingnya itu nggak mungkin. Sehingga kalau ingin bisnisnya bertahan, yaitu tadi harus memikirkan apa sih yang menjadi keunggulan atau yang menjadi pembeda bisnis Bapak Ibu dengan kompetitor atau pesaing. Mungkin seperti itu ya. Mungkin next Bu Eni. Tahapan branding sendiri, yang pertama target pembeli. Siapa yang akan beli produk Anda? Jadi target pembeli ini harus diketahui juga oleh Bapak Ibu. Nah, jangan asal jualan nggak tahu siapa yang bakalan beli produknya. Misalnya kalau bisnis saya kan grosir baju nih, target marketnya siapa aja? Ya itu tadi orang-orang yang ingin memiliki usaha sampingan atau bisa jadi usaha utama juga. Nah itu saya identifikasikan mulai dari gendernya, laki-laki atau perempuan. Lebih banyak perempuan kalau yang ambil barang di tempat saya. Kemudian dari segi usia rata-rata ya, nggak mungkin kalau anak muda ya, sehingga
Di sini saya identifikasikan yang kulaan di tempat saya rata-rata memang usia matang begitu ya, usia berkeluarga antara 25 ke atas begitu. Kemudian minatnya seperti apa? Baju yang di pula itu rata-rata memang menengah ke bawah. Jadi itu pun Bapak Ibu juga harus mengidentifikasi atau mengklasifikasikan kira-kira target marketnya itu seperti apa, demografinya itu juga termasuk ya, harus diidentifikasikan gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, fokus pada brandnya, lebih spesifik dan menemukan keunikan produk gitu ya. Jadi kalau dulu misalnya ada bakso itu kan ya cuman bakso gitu aja ya, sekarang ada bakso beranak. Nah itu kan keunikan produk. Tapi keunikan pun juga harus ini dulu difikirkan apakah itu unik tapi dibutuhkan atau unik tapi tidak dibutuhkan orang ya. Misalnya ada camilan dari Bekatul, unik kan ya? Bekatul dibuat camilan, tapi kira-kira ada yang mau beli nggak? Nah, seperti itu. Jadi bikin produk unik pun juga harus disurvei dulu ya. Harus dilihat kira-kira produk itu dibutuhkan pembeli atau tidak, seperti itu ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya atas keramaian anak saya. Nggak apa-apa. Jadi ini pernak-pernik. Iya, kebetulan ini tadi yang jaga sudah pulang karena jam 4, jadi nggak ada yang jaga. Oke, saya lanjutkan ya. Lalu selanjutnya tentukan nama bisnis. Ini jelas ya, kalau nggak ada nama bisnisnya orang akan kesulitan untuk menyebutkan apa yang mau dibeli. Misalnya mau kemana? Ke Putri Grosir gitu. Kalau nama brand saya Putri Grosir. Nah, begitupun dengan Bapak Ibu harus menentukan nama brandnya gitu. Lalu yang keempat, tentukan slogan. Ini juga penting. Gaya brand, desain logo, dan terus berinovasi dan evaluasi. Contohnya slogan, kayak misalnya bunyi-bunyian gitu kan ya. Kalau ada telolet, itu anak kecil-kecil pasti lari ke depan. Soalnya sudah familiar kalau itu pasti orang jualan es krim gitu kan ya. Nah, itu yang dinamakan brand, itu apa yang melekat di pikiran seseorang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau beli deterjen, orang nyebutnya pasti Rinso, padahal yang dijual Soklin. Mau beli air minum padahal yang dijual Cleo, tapi orang bilang beli Aqua karena yang tertanam brandnya itu adalah Aqua, yang pionir-pionir itu ya. Jadi menciptakan brand itu juga sangat penting agar orang yang tertanam di alam bawah sadarnya adalah brand kita gitu ya. Jadi sangat penting Bapak Ibu di sini membangun sebuah brand. Next Bu Eni. Dan di sini pesertanya juga sudah punya usaha ya Bu Eni ya? Ya, sudah punya usaha. Sebagian besar sudah punya usaha. Ini ya. Oke. Jadi nanti ya Bapak Ibu kalau sekiranya apa yang saya jelaskan terlalu cepat ataupun ada yang tidak dimengerti, bisa langsung instruksi untuk bertanya begitu ya. Jadi tidak usah menunggu nanti sesi tanya jawab, langsung saja bertanya di sela-sela boleh ya. Lalu saya lanjutkan untuk tujuan branding sendiri tadi membentuk kesan yang baik di masyarakat. Jadi brand-brand yang kita kenal yang sudah memang mereka iklan di televisi di mana-mana ada gitu ya. Itu mereka memang tujuannya agar brand mereka dikenal dan akhirnya produk mereka laku seperti itu kan. Nah, itu juga yang perlu dilakukan Bapak Ibu terhadap usahanya. Yang ini sebagai pembeda adalah simbol. Simbol pun juga sudah bisa menjadikan pembeda gitu ya. Kalau misalnya ada logo kuning, terus ada tulisan M gitu. Orang meskipun itu nggak jelas, maksudnya nggak panjang McD, nggak jelas gitu ya tulisannya nggak
disebutkan secara gamblang McD, tapi hanya logo M saja dan berwarna kuning, pasti Bapak Ibu sudah langsung mengetahui kalau itu adalah simbol dari McDonald gitu ya. Ada gambar orang tua gitu ya, KFC. Nah, seperti itu. Jadi untuk logo, pembuatan logo, nama produk itu perlu difikirkan dengan baik, tidak sembarangan. Misalnya bikin nama brandnya susah disebutkan, ke Inggris-Inggrisan, padahal kita adalah target marketnya orang Indonesia. Itu pun jangan dilakukan, karena nanti akan kesulitan orang untuk menyebutkan nama brandnya. Nama brand dipilih simpel mungkin ya. Nah, ini untuk nama bisnis MS Glow. Ini adalah nama bisnis yang sedang naik daun untuk saat ini adalah bisnis skincare ya, MS Glow ini. Ini yang ownernya adalah orang Malang ya, yang jadi sultan di Malang, orang terkaya di Malang karena memiliki sebuah brand namanya MS Glow. Ini dia membangunnya juga dari nol. Dia dulu berangkat dari anak muda yang berangkat dari nol, menawarkan produknya ke sana kemari, tapi dia sudah sudah memikirkan untuk nama brandnya MS Glow dengan logo orang perempuan ya ini ya, orang perempuan karena dia target marketnya wanita seperti itu. Nah, untuk logo sendiri di sini harus mencerminkan apa yang dijual atau produknya dari Bapak Ibu. Itu apa gitu. Nah, untuk MS Glow sendiri karena sudah terkenal, jadi meskipun di sini misalnya MS Glow-nya tidak ada tulisannya, tapi hanya logonya saja dan background-nya peach gini, warna peach, pasti orang sudah tahu ini logonya MS Glow. Karena sudah brandingnya sudah masuk ya. Next, Bu. Tampilan visualnya, desain produk, kemasan, kalau yang punya produk ya, kalau Bapak Ibu punya produk misalnya jual keripik usus dan lain-lain itu ya, makanan-makanan itu kalau bisa kemasan produknya juga yang bagus karena misalnya sama-sama jual keripik usus, yang satu hanya dikemas di plastik biasa, yang satunya dia niat gitu ya, dikasih logo di sablon misalnya seperti itu. Pasti orang yang akan dibeli yang kemasannya bagus. Nah, kayak gitu ya. Jadi dengan memikirkan kemasan saja sudah bisa meningkatkan penjualan. Next, Bu. Nah, ini Yakult, meliputi slogan, tagline, jingle, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu juga perlu ya, misalnya punya brand apa gitu ya, itu bikin logonya atau tagline, slogan, jingle yang seperti saya contohkan tadi, misalnya telolet gitu kan, jinglenya es krim ya, misalnya sari roti, roti sari roti. Nah, kayak gitu juga. Jadi hal sepele, hanya sebuah jingle gitu aja, tapi bisa meningkatkan penjualan dan brandingnya masuk di alam bawah sadar pembeli gitu ya. Itu juga penting untuk dilakukan. Nah, ini yang saya ceritakan juga tadi ya, foundernya KFC, jadi dia pakai foto foundernya sendiri, maskotnya KFC ya, yang menemukan resepnya ini tadi ya, Colonel Sanders. Ini logonya dia memakai fotonya sendiri. Boleh ya, kalau misalnya Bapak Ibu pede gitu ya, pakai fotonya sendiri gitu boleh. Oke, next. Ini sari roti yang tadi jinglenya ya. Jinglenya yang sudah ingat. Untuk logo Indomie, nah Indomie juga sangat familiar sekali ya. Ini untuk fontnya Indomie, font tulisan Indomie. Hanya tulisannya seperti ini saja kita langsung teringat Indomie kalau ada font seperti ini ya. Next, Bu. Jadi untuk logo itu ada warna-warna tertentu yang Bapak Ibu perlu pikirkan juga. Misalnya yang jualan makanan, rata-rata warnanya apa? Kuning, merah gitu ya logonya. McDonald kuning, kemudian Coca-Cola merah, KFC merah gitu ya. Kenapa? Ya karena
itu tadi ada yang namanya psikologi warna. Warna-warna tertentu akan membangkitkan selera makan, misalnya kayak gitu. Jadi kalau yang usahanya kuliner, kalau bikin logo, kalau bisa ya warnanya yang menggugah selera tadi, seperti merah, kuning gitu ya, orange misalnya. Tapi beda lagi kalau bengkel misalnya biru masih masuk, kemudian hitam gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi ini psikologi warna juga perlu dipelajari. Next. Desain kemasan. Nah desain kemasan ini juga sangat berpengaruh. Saya sendiri kebetulan usaha suami saya adalah kuliner juga gitu ya, produksi sendiri, dan kemasan ini ternyata setelah kami terjun di pasaran gitu, produk saya dan produk teman-teman UKM lainnya bersaing di sebuah kafe, namanya NK Cafe, itu di Malang ada ya. Nah, penjualan tertinggi kebetulan adalah kami gitu. Itu kenapa? Padahal yang lain juga sama-sama jualan camilan. Ternyata setelah kami amati, desain kemasan ini juga berpengaruh. Kami lihat untuk teman-teman lainnya desain kemasannya tidak begitu menonjol. Desain kemasannya mungkin ya biasa-biasa saja. Sedangkan untuk desain kemasan kami pikirkan sedemikian rupa sehingga gimana caranya hanya dengan melihat kemasan saja orang bisa tertarik untuk membeli. Nah mungkin itu yang salah satu perlunya kita memikirkan untuk desain kemasan. Nah seperti ini. Nama produknya Macarena, ini produk dari teman saya sendiri. Ini dia jualan Macarena, dari namanya saja sudah Macarena, makroni gitu ya. Jadi plesetan dari nama produknya juga boleh, dari produk yang dijual, Macarena. Nah, yang mudah pelafalannya, daripada misalnya nama-nama yang Inggris atau yang apa, itu kan susah ya pelafalannya. Tapi kalau ini plesetan dari produk yang dia jual sendiri saja, makroni jadi Macarena, seperti itu. Jadi penamaan juga perlu dipikirkan. Nah ini beda kemasan. Stiker plus tote bag, yang satu karton box. Ya, yang satunya jualan batik, ini sama-sama jualan batik gitu ya. Yang satunya mungkin hanya dikasih plastik sama kantong kresek gitu aja. Tapi yang satunya dia dipesan untuk ini kemasannya karton, ini karton box. Jadi batiknya dimasukkan karton. Kira-kira meskipun harganya mungkin harga HPP-nya sama gitu ya, tapi ternyata yang nilai jualnya lebih tinggi yang kemasannya karton box. Orang berpikirnya ini pasti yang lebih eksklusif, lebih berkualitas. Padahal sama aja, hanya berbeda kemasan dan tampilan. Tapi orang sudah memikirkannya berbeda ya. Kalau yang kemasannya biasa, ya mungkin bisa mengangkat harga jualnya tidak terlalu tinggi. Sedangkan yang kemasannya memang eksklusif, dia bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Seperti itu. Misalnya ini juga seperti itu. Meskipun sama-sama jualan masker, yang satu hanya di kemasan plastik, sedangkan yang satunya lagi dia membeli sebuah pouch atau dompet kecil gitu ya, paling harga 3.000, tapi dengan diberikan pouch seperti ini, dia bisa menjual misalnya 10.000 lebih mahal dibanding yang kemasannya hanya plastik tadi. Apakah mungkin? Sangat mungkin ya, karena dengan begitu misalnya dipajang di toko, di etalase toko begitu, yang hanya di kemasan plastik saja, itu tidak lebih menarik daripada yang dikemasi dengan pouch atau dompet tadi gitu ya. Karena meskipun itu pouchnya harganya cuma 3.000, tapi orang akan lebih memilih yang ada pouchnya karena lebih menarik. Harga jualnya juga bisa lebih tinggi. Jadi sangat membantu sekali, membantu meningkatkan penjualan hanya dengan memikirkan sedikit tentang kemasan gitu ya. Ternyata sangat berpengaruh. Oke, next Bu. Kemasan olahan pangan. Jual donat saja, ini ya seperti di Dunkin Donat dan lain-lain yang memang dia sudah punya brand gitu,
dia nggak dikemasi dengan plastik lagi, tapi sudah dengan karton. Nah, bagaimana dengan penjualannya? Ya, otomatis untuk harga jualnya sendiri dia akan lebih tinggi. Karena dengan kemasan seperti itu, dia memang sengaja pangsa pasarnya atau target marketnya memang orang-orang dengan pendapatan menengah ke atas, gitu ya. Kalau penengah ke atas, psikologinya itu mereka butuh bukan harga lagi yang mereka lihat, tapi dia butuh kualitas. Mereka memang yang dilihat kualitas, dilihat dari segi eksklusifnya. Jadi meskipun harganya mahal, tapi kalau kemasannya menarik, kemudian kualitasnya bagus, pasti akan dibeli. Jadi tergantung pangsa pasarnya. Tapi kalau memang Bapak Ibu di sini pangsa pasarnya atau target marketnya adalah orang-orang dengan pendapatan menengah ke bawah, nah di situ mereka memang kebanyakan tidak melihat kualitas, tapi melihat dari jumlah, ya. Jadi dengan harga seminim mungkin dapat banyak, misalnya seperti itu. Nah itu bagaimana caranya Bapak Ibu mensiasatinya? Tetap misalnya dengan kemasannya diperbagus, tapi bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan kuantiti yang lebih banyak. Itu bisa dipikirkan ya dengan usahanya masing-masing. Oke, next. Bagaimana menjadi beda? Nah, yang menjadi beda ini yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, seperti usaha saya berpikir apa sih yang membedakan usaha saya dengan grosir-grosir di tempat lain, sedangkan pastinya untuk kompetitor ini nggak hanya 1 atau 2 orang, pastinya banyak sekali. Nah, itu memang PR dari Bapak Ibu yang memiliki usaha. Nah, apa sih dari bisnis itu tadi yang bikin unik, yang bikin orang tertarik membeli di tempat Bapak Ibu itu apa, gitu ya. Bisa dari termurah. Kalau termurah di sini tidak direkomendasikan ya, karena kalau termurah banding-bandingan harga malah nggak untung. Lebih baik diperbaiki di apa? Kualitas. Di kualitas misalnya kalau keripik usus di tempat lain kurang renyah, di tempat Bapak Ibu bisa bagaimana caranya lebih renyah dan dikasih rasa-rasa misalnya. Nah, itu kan lebih unik ya. Jadi bersaing di kualitas daripada di harga seperti itu. Atau pelayanan. Pelayanan di sini saya merasakan sendiri ketika misalnya kita masuk di sebuah toko di mana untuk pramuniaganya sendiri kurang ramah begitu ya. Apakah di situ meskipun harganya murah-murah, Bapak Ibu apakah akan kembali ke tempat yang itu tadi? Pastinya tidak ya, karena keramahan dari penjual itu sendiri sangat menentukan juga ya, apakah orang itu akan repeat order ataukah jadi order. Nah, itu sangat ditentukan dari segi pelayanan. Makanya kalau Bapak Ibu di sini punya admin atau Bapak Ibu sendiri yang melayani pembeli, di situ diharapkan atau diupayakan untuk pelayanan ini seramah mungkin. Contohnya saya sendiri menyebut kalau ada orang yang bertanya, saya kasih embel-embel misalnya, iya Kak cantik gitu. Kalau cewek ya saya panggil, meskipun saya nggak tahu mukanya, pokoknya semuanya saya panggil cantik. Orang ini akan senang sekali gitu ya. Misalnya, iya Bunda cantik, saya seperti itu. Meskipun saya nggak tahu mukanya seperti apa, tapi tetap saya panggil cantik seperti itu. Nah itu orang itu akan ini ya, apa namanya? Pasti akan senang ya, hatinya senang, otomatis dia merasa dipuji, merasa hatinya sudah senang, akan order pasti itu ya. Bisa dipastikan kalau hatinya senang, dia tidak akan melirik tempat lain, meskipun misalnya di tempat lain lebih murah, misalnya seperti itu. Beda lagi kalau pelayanannya kurang memuaskan, ya nggak jadi order, rata-rata seperti itu sih ya. Kecepatan membalas chat itu juga sangat penting. Kalau yang Bapak Ibu di sini jualan offline, itu juga yang ditingkatkan mungkin bisa delivery order, itu bisa ya, seperti itu ya. Jadi kalau di tempat lain, misalnya punya toko, dia tidak melayani delivery order, di tempat Ibu, Bapak Ibu bisa di sistem seperti itu. Jadi kalau yang mau order bisa via WA, nanti Bapak Ibu yang mengantar ke rumahnya masing-masing. Misalnya seperti itu adalah salah satu contoh nilai tambah atau keunikan dari usaha.
ya. Mungkin itu yang bisa saya contohkan. Next. Nah, kita memasuki digital bisnis ya. Kalau yang tadi adalah branding, apa yang perlu Bapak Ibu perbaiki dari produknya, dari usahanya, keunikannya. Sekarang kita berbicara soal digital bisnis. Nah, kenapa yang saya bilang tadi, Bapak Ibu perlu sekali mempelajari bagaimana caranya usaha ini tadi di-online-kan, itu bahasa ininya ya, sederhananya ya, di-online-kan itu kenapa sih? Ya karena itu tadi, kalau dulu orang mau cari apa-apa ya udah pergi sendiri ke tempatnya, misalnya ke pasar atau ke toko. Sekarang berbeda, semua dalam satu genggaman, yaitu di handphone, ya kan? Apalagi marketplace itu sudah merajalela ya, menguasai. Jadi banyak sekali toko-toko yang sepi. Ya dari situ berarti Bapak Ibu harus mulai dalam tanda kutip hijrah ya. Hijrah cara berjualannya kalau yang mungkin selama ini masih offline seperti itu. Jadi mulai belajar dari mana? Ya dari yang paling sederhana, yaitu WA mungkin. Jadi jualan di WA melalui apa? Status ya, melalui story WA itu bisa dilakukan atau di grup-grup. Tapi itu istilahnya spam ya kalau di grup-grup seperti itu ya, jarang yang ini. Tapi nggak apa-apa, bisa dicoba. Yang paling sederhana. Misalnya yang paling sering di otak-atik Facebook, yaudah coba di Facebook, jangan hanya selama ini misalnya hanya untuk bercengkrama dengan kerabat, dengan teman gitu ya, saling komen-komen di status atau di story-nya orang. Nah, sekarang mulai dibuat jualan gitu ya. Karena untuk di Facebook sendiri itu marketnya sangat luas sekali. Saya punya teman sama-sama usahanya fashion, tapi dia produksi. Dia sampai saat ini omsetnya per bulannya hampir di atas 800 juta per bulannya. Itu dia hanya bermain Facebook. Dari Facebook, istrinya tuh sering bikin-bikin status gitu ya di Facebook, tapi statusnya memang yang bikin orang tertarik untuk membaca. Dari situ dia mulai mencoba jualan gitu. Followernya atau pengikutnya banyak. Akhirnya meskipun sekarang dia mulai jualan, pengikutnya ini tadi sudah menjadi loyal karena dia senang dengan postingan-postingannya. Akhirnya sampai saat ini dia sudah berhasil punya karyawan lebih dari 20 orang dengan omsetnya mencapai hampir 800 juta per bulan. Nah, dari cerita itu tadi sangat menginspirasi ya. Saya pribadi sebagai temannya juga pengen bisa melesat seperti itu. Nah, untuk kenapa harus go digital dalam berbisnis? Buat toko online. Nah, adanya COVID ini juga salah satu ini ya, yang mengharuskan Bapak Ibu mau nggak mau harus belajar. Kalau misalnya merasa, aduh saya sudah usia segini, apa ya bisa gitu ya online. Nyatanya sangat bisa kalau mau belajar. Karena semua itu karena soko kulino ya, katanya orang Jawa itu soko kulino. Jadi sering-sering dibuka-buka misalnya marketplace gitu ya, Shopee ataupun Lazada dan lain-lain, Tokopedia. Dibuka-buka lama-lama akan terbiasa gimana caranya berjualan di marketplace misalnya, atau di Facebook, atau di Instagram dan lain-lain. Karena ya itu tadi, kalau COVID ini kan sekarang mulai PPKM lagi ya, orang sudah mulai di rumah aja, semua WFH dan lain-lain. Ya sudah, yang mengharuskan orang berbelanja hanya lewat genggaman tadi, berbelanja lewat HP, lewat online, seperti itu. Oke, next, Bu. Nah, data pengguna e-commerce. E-commerce ini seperti contohnya yang tadi saya sebutkan, Lazada, Shopee, itu ya, itu namanya e-commerce. Atau pasar online. Nah, itu istilah sederhananya. Pasar online. Ini Tokopedia menduduki peringkat pertama, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain ini ya, sampai ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat sendiri berapa penggunanya. Sekian miliar. Nah, sekian 132 juta pengunjung marketplace siap memilih produk yang Anda jual.
Bayangkan kalau 132 juta, ini 1%-nya aja, jangan 1%, 0,1%-nya aja menjadi pelanggan Bapak Ibu. Bayangkan berapa ribu orang atau berapa ratus ribu orang yang membeli produk Bapak Ibu, ya. Karena itu tadi semua memang harus dicoba. Kalau belum pernah sama sekali membuka marketplace misalnya, mulai sekarang diunduh ya di Play Store itu. Lalu kemudian diutak-utak, apa sih bahasa Indonesianya itu, diotak-atik ya, diotak-atik, lama-lama akan bisa. Teman saya juga baru saja menggunakan marketplace. Kemudian dia di situ mencoba peruntungan jualan baju oka. Baju oka itu baju untuk para medis ya. Dia memang tahu momennya ini kan momen COVID ya. Jadi para medis itu butuh baju untuk sering-sering ganti ya kalau di rumah sakit. Namanya baju oka. Itu Masya Allah penjualannya per bulan dia bisa mencapai omset itu hampir 1 M per bulan. Bayangkan dia sampai penjahitnya itu kewalahan. Saya sendiri juga coba menjualkan gitu ya, dan ya memang penjualannya sangat tinggi karena momennya memang bagus gitu. Jadi Bapak Ibu juga harus bisa melihat peluang. Kira-kira di masa-masa pandemi seperti ini apa produk-produk yang dibutuhkan orang, yang pencariannya tinggi itu apa, itu harus dipelajari. Nah itu ya, mulai dibuka marketplace mulai saat ini. Diunduh di Play Store kalau yang belum memiliki aplikasinya ya, atau di App Store yang pengguna Apple. Oke, next. Nah, potensi pasarnya seperti ini. Bisa dilihat di layar ya. Dari konsumen, pandemi, kemudian ketika pandemi untuk mencari produk gimana? Ya, yang jelas tidak keluar rumah, hanya di handphone saja, di genggaman sudah bisa berselancar di dunia maya yang di sana banyak sekali penjual-penjual apapun yang dibutuhkan di dunia maya, tinggal pencet-pencet sudah bisa datang sendiri ya barangnya ya, diantar kurir. Bahkan sekarang tanpa transfer pun bisa COD ya, COD cash on delivery. Jadi ketika barang datang baru dibayar. Sangat memudahkan sekali orang-orang yang berjualan maupun yang membeli dengan adanya sistem online ini. Itu sangat mudah dipelajari ya. Untuk sistem penjualan online-nya sendiri, ini karena waktunya singkat, jadi mungkin nanti tidak saya jelaskan secara detail. Sebenarnya untuk cara-cara berjualan online sendiri, penjelasannya banyak sekali, tapi karena waktunya terbatas, jadi saya jelaskan garis besarnya saja. Ini ya, untuk tahapan-tahapannya buat toko online. Ya, itu tadi harus dibuka dulu untuk aplikasinya, buat akun, jelas ya. Buatnya gampang sekali, seperti ketika Bapak Ibu buat akun Facebook misalnya. Tinggal isi-isi aja, diisi nama. Nah, bedanya kalau kita kan di e-commerce, kita jualan produk, jadi yang kita input adalah foto dari produknya dan keterangan-keterangannya, nama produk, harga, nah seperti itu. Tinggal diunggah, sudah beres. Itu bisa langsung diakses oleh jutaan orang pengguna marketplace ya. Untuk optimasinya sendiri ada banyak cara-caranya, bisa Bapak Ibu pelajari di YouTube, itu banyak sekali gimana caranya meningkatkan penjualan di marketplace. Oke, next. Kemudian untuk akun Instagram. Ini sama dengan akun Facebook juga ya. Jadi untuk Instagram dan Facebook diharapkan Bapak Ibu dipisah antara IG dan Facebook pribadi dan IG dan Facebook untuk bisnis. Kenapa? Biar isinya itu memang benar-benar pembeli, orang yang butuh dengan dagangan kita, bukan teman-teman kita. Nanti kalau teman-teman kita yang kita jualin malah dalam tanda kutip kadang utang, atau kalau nggak gitu nawarnya nawar sadis gitu ya. Kalau biasanya kalau teman-teman sendiri yang beli malah kayak gitu ya. Makanya kalau bisa dipisah, bikin lagi akun untuk IG maupun Facebook bisnis gitu ya.
Oke, next. Ini pengguna media sosial bisa dilihat di sini ya. Ada TikTok, ada Twitter, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Ini bisa dilihat angkanya tinggi sekali ya. Jadi memang orang sekarang mulai anak kecil sampai orang tua nggak bisa pisah dari HP gitu ya. Semuanya suka berselancar di dunia maya. Itulah yang harus kita manfaatkan untuk usaha gitu ya, untuk berbisnis. Oke, next. Nah, ini yang saya jelaskan tadi sudah ya, dipisah akun pribadi dan akun bisnis. Next. Nah, kalau sudah dipisah kan enak ya. Jadi yang di-upload bukan lagi foto-foto pribadi, tapi adalah dagangan kita. Karena ini adalah akun bisnis, seperti itu. Next. Ini adalah rekomendasi aplikasi editor foto. Canva. Canva ini sangat memudahkan orang-orang yang gaptek. Mau edit foto, mau edit foto produk, ini sangat gampang banget menggunakan Canva. Bahkan untuk bikin poster, bikin kartu nama, bikin CV, dan lain-lain, masuk aja di Canva. Bapak Ibu bisa download di Play Store ataupun App Store. Tulisannya Canva. Ini wajib ya, wajib dipelajari karena yang pertama sangat mudah, yang kedua ini sangat-sangat membantu untuk penjual online atau orang-orang yang punya usaha di dunia online, ini sangat-sangat membantu. Kalau aplikasi yang lain ini juga bisa di-download ya, cuman penggunaannya ya perlu diotak-atik. Tapi kalau Canva gampang banget, nggak perlu banyak belajar, pasti sudah bisa insya Allah. Enggak, di next. Hashtag dalam Instagram marketing, ini hashtag juga penting. Hashtag mungkin sudah banyak yang tahu ya, hashtag itu tagar. Ini kalau ada orang ngetik misalnya butuh baju koko gitu. Misalnya Bapak Ibu jualan baju koko. Orang yang butuh baju koko pasti kan ngetiknya di kolom pencarian itu baju koko. Nah, kalau Bapak Ibu di postingannya ada tagar gini yang tanda pagar ini ya, terus tulisannya baju koko, maka yang dicari orang tadi baju koko, yang muncul juga salah satunya adalah produk dari Bapak Ibu. Itu fungsinya dari tag atau tagar atau hashtag. Oke, next. Nah, ini untuk Instagram yang jelas kalau jualan di Instagram yang sangat dibutuhkan adalah foto yang menarik gitu ya. Nggak hanya di Instagram aja, di marketplace pun seperti itu. Karena yang jualan banyak, pesaingnya banyak banget, fotonya juga harus berbeda. Ya, fotonya harus ada ditambah-tambahin sesuatu yang unik gitu. Yang membuat orang dari sekian produk yang dilirik punya Bapak Ibu karena apa? Keunikan dari fotonya. Jadi fotonya harus unik. Gimana caranya? Belajar ya, belajar edit foto tadi di Canva. Bisa di Canva juga untuk edit foto. Oke, next. Yang kedua, tingkatkan interaksi. Nah, ini berinteraksi dengan follower, dengan pembeli ini juga sangat penting. Kalau yang jualan via WA, gimana caranya berinteraksi? Komen. Jadi komen di postingan atau di story gitu ya, di statusnya orang-orang di WA itu, dikomeni. Misalnya komennya yang nggak penting-penting, memuji gitu misalnya. Dia posting foto atau makan bersama keluarga. Ya dikomeni, oh hari ini, misalnya hari ini seneng banget ya bisa kumpul-kumpul sama keluarga. Jadi komen-komen nggak penting tapi itu menunjukkan perhatian. Perhatian kita terhadap pembeli kita itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Jadi dia ingat, oh ini Mbak yang jualan baju itu toh. Misalnya dia udah lama nggak beli, kita senggol lah istilahnya. Jadi dia ingat lagi nanti kalau mau beli baju bisa di tempat saya misalnya seperti itu. Ya, oke, next. Endorse ini sangat berpengaruh juga terhadap penjualan untuk pemula, misalnya yang baru buka usaha gitu ya, brandnya belum terkenal, bisa numpang tenar usahanya di artis-artis misalnya. Jadi artisnya pegang produk kita, wah itu followernya dari artis itu pasti bakalan kepo. Ini idolanya kok pegang misalnya pegang keripik usus gitu ya. Keripik ususnya siapa ini? Pasti kepo, akhirnya nge-follow akun kita gitu ya, jadi pengikut kita. Misalnya seperti itu.
Dan endorse ini banyak sekali manfaatnya, tapi juga harus dipilih juga ya artis yang memang worth it. Karena teman saya kemarin itu endorse ke salah satu artis, dia jualan jilbab ya teman saya ini, endorse 4 juta, diposting hanya beberapa hari sama artisnya, tapi ternyata dia malah balik modal 2 kali lipat dari anggaran yang dia spend untuk iklan tadi, untuk endorse tadi. Jadi seperti itu ya. Ini mohon maaf, mungkin untuk penjelasannya sampai di sini ya. Ini enggak, Bu. Oke. Ya, jadi penjelasannya mungkin sampai di sini. Mohon maaf loh, ini penjelasannya agak ngebut karena anaknya keburu rewel. Bapak Ibu monggo jika ada yang ini Bu Eni kurang jelas atau seperti apa, saya kembalikan ke Bu Eni. Terima kasih Kak Putri ya. Banyak sekali ilmu yang bisa di-share pada sore hari ini untuk kita semua. Nah, sekarang kesempatan untuk tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu, saudara dan saudari bisa ini ya, pertanyaan boleh langsung, boleh juga di chat box. Ada yang bertanya ini Kak Putri. Oke, monggo. Ada IG-nya Kak Putri. Oh ya, IG jualan Putri Grosir Baju. Oh Itu iya. untuk IG jualannya nanti bisa dilihat bagaimana cara-cara saya posting. Itu semua yang disediakan fitur-fitur oleh IG itu semua saya manfaatkan untuk meningkatkan penjualan. Ya, bisa dilihat-lihat untuk Instagram bisnis saya. Putri Grosir Baju. Izin bertanya, Bu. Oh, silahkan. Ini Pak Narto ya, dari Ngawi ini. Iya. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi datang. wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ini mau bertanya, duluan mana antara branding dan marketing itu cara penyusunannya yang benar seperti apa? Terus selaras jalannya gimana yang benar, yang sekiranya itu dapat menarik konsumen lebih banyak? Karena jualan saya seperti ini, Bu. Lukisan. Jadi saya produksi. Nah, ini saya produksi sendiri, berusaha mencari pasar sendiri sementara karena belum bisa menjangkau yang lebih luas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ya Kak Putri yang menjawab ya. Oke, iya. Ya, pertanyaannya bagus ya, antara branding dan marketing sendiri bagaimana kita menjalankannya ya. Jadi dijalankan dua-duanya. Karena kalau branding dulu yang jalan belum tentu menghasilkan penjualan karena masih baru kan, masih belum banyak dikenal orang. Sedangkan kita juga butuh pemasukan. Jadi marketing juga tetap jalan meskipun produk kita belum banyak dikenal orang, tapi kita tetap mempromosikan produk kita. Jadi sambil jalan gitu ya, sambil dijual, sambil mengenalkan kepada para pembeli kita bahwa produk kita ini uniknya di sini, misalnya seperti itu. Kalau lukisannya yang bertanya tadi siapa Pak? Ya, lukisannya tadi Pak Narto. Bisa custom atau bisa untuk hadiah misalnya. Jadi sambil jalan, branding tetap jalan, tapi marketing ini juga tetap jalan gitu. Jadi beriringan ya. Nah, gimana cara memperkenalkan sesuatu yang unik ya? Istilahnya usaha Pak Narto ini tadi unik ya. Lukisan. Nah, itu bisa pakai TikTok. Sekarang yang sangat mudah sekali orang daun ini lewat TikTok malah. Kalau Instagram waktu lama sekali untuk bisa dikenal orang. Tapi kalau TikTok sekarang pokoknya rajin posting gitu ya. Kan lukisan melukis itu butuh sesuatu yang ini ya, keahlian khusus. Nah, itu pengguna TikTok itu sangat suka dengan video-video yang unik gitu. Tidak semua orang bisa melukis kan. Nah, itu sesuatu yang unik. Pak Narto coba melukis dan direkam, divideokan begitu ya. Nah, itu rajin-rajin diupload di TikTok.
pasti nanti ada salah satu videonya yang viral atau FYP. Nah, itu sangat membantu untuk penjualan. Jadi brandingnya lewat itu tadi, bikin konten-konten. Itu sangat untuk dunia online ini memang perlu itu tadi ya, konsisten bikin konten kayak gitu. Kalau usahanya punya kanal, iya. Mungkin seperti itu. Kalau marketingnya bisa langsung di-share di marketplace, itu juga banyak peminatnya, Pak. Tapi juga harus sesuatu yang unik, misalnya melayani pemesanan lukisan untuk hadiah wisuda. Nah, itu banyak sekali itu peminatnya ya. Dengan harga yang terjangkau misalnya. Jadi nggak usah bikin dengan kanvas yang besar-besar, yang kecil aja, tapi itu nanti peminatnya akan banyak. Dicoba di Shopee, itu sangat mudah. Tapi kalau mau iklan, ya, itu penjualannya juga bagus. Mungkin seperti itu ya penjelasannya. Ya. Baik, begitu. Terima kasih Kak. Nah, cukup ya Pak Narto. Ini kebetulan punya saya dari kaca, jadi apa ya? Memang saya menerbitkan ini belum ada, hanya di Indonesia hanya satu-satunya. Bahkan kemarin saya sampai Cirebon, sampai Kalimantan, sampai Bali itu para senior itu sangat tertarik. Tapi memang saya belum bisa mengenalkan kepada luas karena kondisi saya ini, saya sekarang kan habis kecelakaan, habis disabilitas. Saya ini kaki saya tinggal satu. Jadi untuk aktivitas lebih luas itu agak terbatas, tapi tetap jalan pelan-pelan gitu Kak. Ya, dengan keterbatasan itu malah kalau dibikin konten dengan keterbatasan tapi bisa berkarya, bisa menghasilkan sesuatu yang bagus gitu ya, misalnya lukisan gitu. Itu kalau dibikin konten sangat menarik loh, itu bisa istilahnya kalau misalnya itu clickbait. Jadi orang itu malah kepo ya, penasaran dengan video. Tapi ini masih belajar Kak, masalah untuk bikin konten, upload itu saya karena termasuk saya orang kawak kalau bilang itu, dengan media sosial masih belajar, jadi belum begitu mahir. Ya, belajarnya lewat YouTube aja. Banyak itu ibu-ibu rumah tangga yang terpaksa harus membantu suaminya, akhirnya belajar YouTube dan penghasilannya saya lihat itu lumayan, sudah hampir 3 juta 4 juta per bulan hanya dengan upload YouTube. Iya, jadi belajar aja, jangan menyerah dengan keadaan ya. Oke, siap. Terima kasih Kak. Semangat Pak Narto. Luar biasa ya, produk satu-satunya Indonesia. Iya. Terima kasih. Terima Silakan. kasih Kak. Sama silakan Bapak Ibu yang lain yang hendak bertanya, kesempatan masih terbuka begitu. Nanti kalau sudah ditutup bingung mau bertanya. Atau gelo ya. Kak Putri tadi kan konsisten bikin konten gitu ya. Nah, kalau apa sih trik-triknya biar kita itu nggak kehabisan ide untuk konten? Ya, kalau biar nggak kehabisan ide, ya tinggal lihat aja. Misalnya kita pengen nguploadnya di TikTok, ya silakan setiap harinya cari ide di TikTok gitu. Orang-orang yang sekarang lagi trending itu bikin konten soal apa. Itu kita bisa berkreasi melihat atau mencontoh orang lain. Jadi istilahnya ATM ya, amati tiru modifikasi, atau bisa ATP, amati tiru plek gitu ya. Jadi tinggal kita contoh aja, itu banyak idenya. Jadi anak-anak sekarang, apalagi anak muda ya, itu rajin sekali kalau suruh bikin konten. Nah, kita bisa mencontoh dari mereka. Cari inspirasinya juga di sosmed atau di apa yang mau kita upload, misalnya di YouTube. Ya kita lihat aja yang lain yang upload di YouTube itu konten yang lagi viral apa. Itu bisa kita ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Jadi ada ATP ya, amati, tiru, plek gitu ya. Jadi plek itu nggak apa-apa begitu. Nggak usah dimodifikasi langsung. Ya, jadi karena ide itu mahal dan kadang nggak nemu begitu ya. Betul. Ada pertanyaan ini.
dari Bu Farah. Kak Putri, misal jualan sebagai pendapatan utama, cara ambil gaji untuk diri sendiri bagaimana? Wah, pertanyaannya bagus ini, Kak Putri. Iya, kalau memang untuk mengambil diri sendiri, untuk penghasilan sendiri dari usaha itu sangat diperlukan adanya kedisiplinan ya. Karena kalau uang usaha dicampur dengan uang pribadi, kebanyakan sih akhirnya usahanya kokot gitu. Karena uangnya keambil semua untuk keperluan pribadi. Jadi memang harus adanya pembagian antara uang usaha dengan uang yang akan kita gunakan pribadi itu dipisah gitu ya. Ditentukan aja besarannya berapa persen. Jadi harus disiplin. Kalau misalnya hanya kita ambil misalnya 20% untuk kehidupan sehari-hari, ya sudah. Mau nggak mau ya 20% itu dicukup-cukupkan. Kalau kita masih tetap nyomot uang bisnis, kebanyakan sih akhirnya bisnisnya ya tidak jalan gitu ya. Uangnya habis untuk keperluan pribadi. Itu mungkin ya Bu. Bagaimana, Bu Farah? Apakah sudah ketemu jawabannya ini? Oh ya, baik. Terima kasih. Sudah cukup. Ini tolong IG Kak Putri share di kolom chat. Apa tadi? Oh iya, Putri Terus. Grosir Baju. IG-nya Putri Grosir Baju. Itu IG bisnis saya. Oh iya. Begini ya, seperti yang saya tulis ya. Putri Grosir Ya. Baju begitu. Oke, betul. Ya. Silakan Pak Narto nanti bisa ini ya, stalking ke IG. Silakan Boleh. Bapak Ibu yang lain. Saya yakin pasti jadi tambah bersemangat ya untuk marketing lewat online seperti itu. Sambil ini nih, ada pertanyaan lagi nih dari Bu Farah. Bagaimana cara menentukan keuntungan dari HPP? Lagi Kak, pertanyaannya lagi tanduk ya. Oke. Kalau menentukan keuntungan sendiri tergantung dari usahanya Bapak Ibu. Kalau untuk usaha grosir seperti saya, yang jelas yang dikejar bukan nominal besaran untungnya ya, tapi hasil kali dari penjualannya. Jadi saya ambil untungnya sedikit, tapi peng gitu ya. Karena orang ngambil kan nggak hanya satu, karena mau dijual lagi. Otomatis ngambilnya banyak. Jadi saya mengambil untuk keuntungannya sendiri hanya 10% dari HPP-nya gitu. Meskipun 10% tapi peng gitu kan ya. Yang kita kejar adalah kuantitas. Tapi kalau untuk usaha kuliner, saya lihat kebanyakan pengambilan keuntungannya antara 30-50%. Usaha kuliner itu sebenarnya besar itu ya untuk keuntungannya saya lihat-lihat itu. Jadi kalau Bapak Ibu di sini usahanya kuliner, sebaiknya dilihat dulu dari kompetitornya atau pesaingnya. Pesaingnya harga jualnya berapa? Nah, Bapak Ibu bisa menjual di atasnya sedikit gitu boleh. Tapi harus ada nilai tambah dari usahanya Bapak Ibu gitu. Jadi kalau sama-sama jual ayam goreng, di sana satunya 13.000, Bapak Ibu mau ambil keuntungan lebih tinggi sedikit boleh, asalkan yang dijual ini tadi lebih kualitasnya misalnya dari kompetitor. Itu orang tetap akan beli meskipun lebih mahal. Tapi kalau lebih mahal, kualitasnya sama aja, ya orang milih yang lebih murah gitu. Jadi untuk HPP sendiri bisa disurvei-survei dulu ya untuk kompetitornya seperti apa. Ya, seperti itu Beni mungkin. Ya, terima kasih. Sudah ya Kak Farah ya, cukup jelas itu ya. Sekarang ada pertanyaan dari Kak Diah Putri. Kak Putri, untuk marketing di marketplace, seberapa besar sih Kak pengaruh jumlah follower kita? Terima kasih. Silahkan Kak Putri. Followernya maksudnya follower di marketplace-nya ya? Ya, silahkan. Ya, kalau follower di marketplace-nya sendiri itu
ya lumayan berpengaruh. Yang penting kita rajin juga bikin story, kan sekarang di marketplace juga gitu ya. Jadi ada feed-nya, ada story-nya. Kita rajin-rajin bikin, nanti followernya akan melihat postingan kita. Sama aja di marketplace juga sekarang menyasar story gitu ya. Jadi rajin-rajin live. Nah itu live itu juga sangat-sangat berdampak pada penjualan. Pokoknya mau malam-malam sampai malam itu ada Bu. Jadi sampai tengah malam jam 12 penjualannya itu malah tinggi. Iya, jadi orang yang nggak bisa tidur itu malah kebanyakan pegang HP lihat orang live. Ya yang penting itu tadi ya, mau sedikit usaha lah ya, mau mengorbankan sedikit waktunya dengan ambil video gitu, dijelaskan keunggulan produknya seperti ini. Terus misalnya yang jualan baju seperti saya, ya dijelaskan detail bajunya seperti ini, harganya segini gitu. Memang harus latihan ngomong di depan video sekarang itu. Orang itu sekarang lebih suka audio visual. Kalau dulu kan orang ya cuma gambar gitu aja sudah tertarik beli. Sekarang enggak, harus ada videonya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus latihan juga komunikasi di depan kamera. Itu perlu latihan, enggak boleh malu-malu. Kalau zaman sekarang pengen maju itu nggak boleh malu-malu. Ya, seperti itu penjelasannya. Iya, terima kasih. Gimana ini Kak Diah Putri? Sudah cukup? Oh ya, terima kasih Kak Putri. Baik ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Ini sudah jam 5:13 ya. Kita sudah lewat 13 menit, tapi karena tadi ada beberapa kendala di awal pertemuan kita, tidak apa-apa ya Kak Putri, kalau masih ada pertanyaan. Iya, enggak apa-apa. Silahkan Bapak Ibu, sebelum diakhiri. Ini luar biasa ya, berarti perlu latihan ya, karena audio visual itu penting, begitu latihan membuat konten lewat video, kayaknya perlu latihan ini, perlu ada pelatihan khusus ya. Nah, betul. Sehingga ya. Public speaking, sehingga kita semakin menambah kelengkapan dari materi. Tapi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kakak-kakak semua sudah pintar dan tentunya pede ya, public speaking, membuat video sendiri mungkin tidak masalah dan langsung bisa dipraktekkan nanti. Begitu? Instruksi Bu, bagaimana kalau dari Menkumham itu diadakan pelatihan khusus mantan-mantan napi? Jadi artinya apa? Nah, kita dibekali dengan ilmu pengetahuan yang bisa untuk beli beras gitu loh Bu. Oh begitu itu kan ya. Perlu kan selama ini kalau dari UMKM kan sering, jadi dari yang dari Menkumham kok belum ada. Kalau dulu kan kayaknya saya pernah dengar gitu loh Bu. Oh iya. Akhir-akhir ini belum ada program seperti itu. Saya mungkin kira sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Narto, usulannya sangat bagus sekali. Nanti bisa disampaikan usulan ini ke bapas-bapas di mana Bapak Ibu berada di wilayah kerja. Seperti itu ya, tetapi usulan ini akan kami kami tampung dan kami sangat berterima kasih dengan usulan yang baik ini ya. Semoga bapas-bapas yang ada di Jawa Timur khususnya dan di seluruh Indonesia bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang dapat menghasilkan cuan ya bagi para pesarjana alumni Universitas Kehidupan. Oh gitu. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Wisnu dari Probolinggo ini. Maaf telat Bu, seberapa pengaruh iklan yang berbayar misal di Shopee dan Facebook dan lain-lain? Maksudnya mungkin seberapa besar pengaruh iklan yang berbayar dengan omset yang kita peroleh atau dengan hasil penjualan mungkin ya Kak Putri. Silahkan Kak Putri.
Ya, untuk iklan sendiri, kalau di sini Bapak Ibu tahu caranya, itu sangat berpengaruh sekali terhadap penjualan. Karena kalau yang masih produk baru ya, masih belum ada ulasannya, masih belum ada yang beli, itu orang kalau mau beli rata-rata masih takut ya, masih khawatir. Yang lain aja belum pernah beli gitu kan ya. Makanya perlu adanya iklan itu tadi untuk memancing orang agar membeli produk kita. Kalau iklan kan produk kita di halaman 1 ya jadinya, soalnya kita ngiklan. Tapi iklan itu pun banyak yang boncos. Boncos ini istilah untuk para pengiklan yang sudah spend uang, mengeluarkan uang untuk iklan, tapi nggak ada penjualan gitu. Itu tidak sedikit ya yang seperti itu, banyak sekali yang akhirnya ngasal-ngasal ngiklan gitu. Yang penting saya bayar, saya pengen ngiklan tanpa tahu caranya. Itu kebanyakan boncos gitu. Jadi sayang sekali ya, sudah mengeluarkan uang tapi tidak menghasilkan penjualan. Jadi memang perlu di mana-mana itu perlu belajar ya, perlu belajarnya nggak harus berbayar, yang ikut pelatihan-pelatihan itu nggak harus, tapi mulai yang gratis-gratis saja di YouTube banyak sekali ya. YouTube itu lengkap, atau di Google, atau banyaklah media-media yang gratisan untuk kita belajar cara ngiklan. Nah, kalau Bapak Ibu memang punya dana lebih untuk iklan, sebaiknya kalau saran saya, kalau misalnya jualannya di Instagram, lebih ke arah endorse aja. Kalau endorse, itu kan produk kita dipegang sama artis. Itu malah feedback-nya malah bagus daripada kalau ngiklan. Tapi kalau Bapak Ibu emang sudah pinter ngiklan, itu juga lebih bagus lagi, karena penjualan dari iklan itu tadi sendiri saya rasakan ya sangat membantu mendongkrak omset gitu ya. Kalau saya di jualannya pakai Google sih, jadi saya pakai website karena grosiran ya. Jadi setiap bidang usaha itu medianya berbeda-beda. Kalau saya yang paling cocok pakai Google. Orang cari grosiran kan di Google rata-rata ya. Jadi saya ngiklan di Google. Saya sendiri juga menggunakan Google secara organik. Jadi saya optimasi secara organik dan saya bantu dengan iklan. Itu penjualannya luar biasa. Tapi ya itu tadi nggak boleh ngasal ya. Kalau belum tahu ilmunya, sayang uangnya buat ngiklan, sayang. Jadi mending untuk yang lain dulu, misalnya endorse dan lain-lain. Mungkin seperti itu, Bapak. Terima kasih, Kak Putri. Sepertinya sudah ya, Pak Wisnu. Sudah cocok. Selamat beriklan, dan tentunya nggak ngasal ya iklannya tadi. Ini ada pertanyaan lagi. Menurut pengalaman Kak Putri, bagaimana membentuk segmentasi pasar yang tepat? Nah, bagus sekali. Silahkan Kak Putri. Iya, kalau kita punya produk, yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu kita juga harus tahu siapa segmen pangsa pasar kita itu siapa, sasarannya siapa. Itu harus tahu. Jadi biar produk kita tepat sasaran dan ada yang beli gitu kan ya. Nah, caranya gimana biar tahu segmentasi pasar kita siapa? Yang pertama ya memang harus di trial error ya, jadi harus dicoba dulu. Misalnya saya dulu menyasar wanita dan laki-laki gitu ya, laki-laki dan perempuan, usianya saya belas mulai usia 20 sampai 60-an. Ternyata yang di bawah 25 ini tidak begitu banyak yang membeli produk saya. Nah, dari situ kan kita tahu ya, jadi memang di awal harus trial error, dicoba-coba dulu. Nanti dari situ kita pelajari, oh ternyata yang beli ini menengah ke bawah, misalnya seperti itu. Jadi produk saya nggak usah terlalu bagus-bagus lah untuk kemasannya. Ya tetap kemasan perlu diperbaiki, tapi tidak perlu yang terlalu wah. Karena kalau yang mewah, yang berkualitas, itu yang beli menengah ke atas. Sedangkan target market kita menengah ke bawah gitu. Jadi semua perlu dicoba gitu ya. Memang perlu waktu. Jadi namanya usaha itu kan perjalanan yang tidak singkat ya, perlu banyak trial error, perlu banyak latihan, perlu banyak dicoba-coba dulu gitu ya. Jadi nggak harus langsung sukses. Jadi harus sabar. Mungkin seperti itu, Bu Eni. Ya, terima kasih. Banyak pertanyaan yang
sudah disampaikan pada sore hari ini ya, tentunya Bapak Ibu semua, kakak-kakak semua yang hadir pada sore hari ini sudah semakin mengerti, memahami, dan segera ingin mempraktekkan begitu. Ini jam 5 sudah lewat 22 menit Kak Putri. Sebelum kita akhiri, saya minta closing statement ya. Iya. Nah, terima kasih sekali lagi kesempatannya kepada Bu Eni dan atensinya Bapak Ibu semuanya. Semoga kita di masa pandemi ini ya tidak mudah putus asa dengan segala kondisi. Kita harus tetap struggle, tetap harus usaha ini tadi harus dicoba-coba. Kita yang masih buta online misalnya ya, tapi tetap harus dicoba. Semuanya nggak akan tahu kalau nggak kita coba. Jadi buat Bapak Ibu di sini harus tetap semangat menjalankan usaha meskipun kondisinya saat ini memang susah ya, masih era pandemi. Jadi tetap semangat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Putri. Closing statement-nya sangat menginspirasi dan memberikan semangat tambahan bagi kita.